Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Khairunisa, NIM 19004115, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menyabun baju kaos dengan menggunakan teknik sablon manual sebagai salah satu syarat memenuhi mata kuliah sablon. Pertama-tama, kita harus menyiapkan desain sablon kita terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva sebagai media untuk mendesain. Jadi beginilah desain yang akan saya terapkan pada baju kaos. Desain yang telah saya rancang bertemakan social distancing dengan poin utama terletak pada tulisan bacaan landscape COVID-19. Saya di sini menggunakan dua jenis warna, yaitu warna hitam dan hijau neon. Selama proses sablon manual, saya menghadapi beberapa kendala, yaitu pencahayaan yang tidak merata. Disebabkannya pencahayaan yang tidak merata, di saat proses pewarnaan ada beberapa desain yang tidak dapat menembus keluar monil. Jadi, untuk perbandingan, inilah hasil sablon baju kaos dengan teknik manual yang telah saya buat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dica Isyah, NIM 19004005 dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mereview proses sablon manual yang telah saya lakukan. Untuk desain sablon yang saya gunakan yaitu seperti ini. Ini saya buat dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dengan tulisan Indonesia lawan COVID-19, di mana gambar jarum suntik tersebut menggambarkan vaksin COVID-19. Selanjutnya, hambatan yang saya temui saat melakukan proses sablon yaitu pada saat proses pemasangan tinta, penuangan tinta di atas kaca screen. Untuk menatakannya dengan rakel tersebut, rakelnya kurang saya tekan sehingga hasilnya itu menjadi kurang jelas. Kemudian hasil dari sablon yang saya buat juga memiliki warna yang berbeda dari desain yang telah saya buat ini. Ini merupakan hasil dari sablon yang telah saya buat. Dimana di sini awalnya seharusnya pada desain yang telah saya buat yang berwarna merah itu yaitu tulisan Indonesia dari bagian Indonesia dan 19 dari COVID-19 ini. Tapi saya rubah menjadi lawan yang berwarna merah karena menurut saya lebih baik jika lawannya yang berwarna merah, karena lawan kan artikan sebagai kita untuk melawan, jadi warna merah cocok untuk hal tersebut karena warna merah mewakilkan kata berani. Ini adalah hasil dari sablon yang saya lakukan. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fleti Febrianti, NIM 19004012 dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil produk sablon manual yang telah saya lakukan. Desain ini saya buat dengan menggunakan Adobe Photoshop yang bertemakan tentang social distancing. Pada proses sebelum melakukan proses sablon manual, yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama baju kaos,
desain yang telah di-print berwarna hitam putih, munil, obat afdrop. Baiklah, pada desain saya ini tidak mengalami perubahan kecuali pada pewarnaan, yaitu pada warna pada masker. Kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan sablon manual ini yaitu yang pertama, yang di baju kaos saya warna putih, dimana pada kaos putih ini sangat membutuhkan ekstra kehati-hatian sehingga tidak kotor. Yang kedua, dalam pewarnaan masker, dimana saya lupa untuk memisahkan masker ini, sehingga ketika melakukan pewarnaan saya terpaksa memberinya warna hitam, karena jika warna lain agak sulit untuk dilakukan. Dan juga pada bagian badan atau bajunya ini warnanya kurang cerah atau kurang pekat, sehingga warnanya agak jelang, sehingga agak kurang menarik. Sekian hasil demonstrasi saya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indri Dalfitra, NIM 19004015. Di sini saya akan memaparkan hasil dari sablon manual yang saya kerjakan pada sebelumnya. Dan ini adalah hasilnya. Saya mendesain ini menggunakan CorelDRAW X7. Kesulitan yang saya hadapi saat menyablon manual adalah saat mengaduk warna, yaitu kita harus mengaduk warna agar kita mendapatkan warna yang kita inginkan. Namun pada sablon manual ini memiliki kelebihan, yaitu pada saat disetrika dia tidak lengket, berbeda dengan sablon menggunakan digital. Jika menggunakan digital, sablon yang kita hasilkan jika disetrika akan lengket. Berikut adalah perbandingan antara sablon manual dan sablon menggunakan transfer paper. Ini merupakan sablon manual. Dan ini sablon menggunakan transfer paper. Teman-teman bisa melihat sendiri perbedaannya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dari tekstur sablon yang manual dengan sablon yang menggunakan transfer paper. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahyudi, NIM 19004079, mahasiswa Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Baiklah, pada saat sekarang ini saya akan mencoba menampilkan hasil produk sablon manual saya. Dalam pembuatan sablon manual ini, saya menggunakan teknik sablon manual dengan menggunakan screen. Dalam pembuatan sablon ini, saya mendesain gambarnya menggunakan aplikasi Photoshop. Dalam pembuatan desain ini, saya terinspirasi dari bentuk virus corona dan perisai sebagai pelindung. Jadi saya gabungkan menjadi satu. Sebelah kanan terletak virus corona dan sebelah kiri ada perisai. Yang saya beri judul desain ini yaitunya Corona Shield, artinya perlindungan dari corona. Dan dalam pembuatan sablon manual ini saya tidak mengalami kendala apapun. Warnanya juga sesuai dengan warna yang telah saya desain. Dan inilah hasil dari sablon manual saya. Saya menempatkan sablon manual saya di punggung dan di belakang baju tersebut. Bahan baju yang saya gunakan yaitu cotton combat 30 second. Inilah bentuk
kalau kita mengenakan baju tersebut. Ini saya sebagai model dari desain baju sablon manual saya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Azahra Maifah dengan NIM 1904038, mahasiswa dari jurusan Teknologi Pendidikan. Pada video ini saya akan mendeskripsikan hasil dari praktek individu saya pada mata kuliah pengembangan media digital print screen, yaitu mengenai sablon manual. Untuk sablon ini sendiri saya membuat desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Ini merupakan hasil desain saya untuk tugas sablon ini. Kesulitan sendiri yang saya alami selama pembuatan yaitu dimulai dari pencocokan warna dari desain ke baju. Dalam pencampuran warna itu karena warna yang disediakan tidak terlalu cukup agar bisa membuat warna seperti ini, sehingga saya memutuskan untuk mengganti warna untuk desain saya. Selain itu, untuk kesulitan lain bisa dilihat di sini. Untuk warna biru itu ada perbedaan warna karena di sini saya mencoba untuk menimpa warna yang pertama dikarenakan warna ini terlalu muda sehingga ditakutkan tidak begitu keluar warnanya. Tapi ternyata setelah saya mencoba untuk menimpa kembali, ternyata warna kedua tidak terlalu menempel. Jadi bisa dilihat di sini warnanya seperti berbercak-bercak gitu. Jadi saat akan digunakan itu seperti ada yang mengelupas di sini. Mungkin untuk deskripsi saya mengenai tugas praktek individu saya untuk mata kuliah ini cukup sampai di situ. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Arisa Helmi 19004026, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses kegiatan praktek sablon yang saya lakukan. Pertama, saya menyiapkan desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Desain yang saya buat memiliki tema social distancing dengan himbauan stay at home, yaitu tetap berada di rumah saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Warna yang saya gunakan dalam desain yaitu dua warna, orange dan hitam. Saat pengaplikasian desain ke baju kaos, saya melakukan perubahan warna. Saya hanya menggunakan warna hitam untuk keseluruhan desain, yang mana juga cocok untuk warna baju kaos yang saya gunakan, yaitu warna putih. Kesulitan yang saya alami saat praktikum sablon yaitu saat pemberian warna pada baju kaos. Saat pemberian warna, karet rakel yang saya gunakan sering lepas. Jadi proses pemberian warna yang saya lakukan terganggu. Serta karena takut warna tidak menempel dengan baik pada baju kaos saat melakukan proses perataan warna, saya melakukan berulang kali. Akibatnya warna pada baju kaos agak sedikit melebar atau warnanya terlalu hitam pekat. Demikian kegiatan sablon yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Maharani, NIM 190014020, mahasiswa dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sablon kaos dengan teknik sablon manual. Sebagai salah satu syarat dari mata kuliah pengembangan digital print screen atau sablon, pertama-tama kita harus menyiapkan desain sablon kita terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi Photoshop sebagai
media untuk mendesainnya. Beginilah desain yang akan saya terapkan pada kaos. Konsep yang saya gunakan dalam desain ini adalah pitografi, yaitu desain dengan menata huruf. Desain yang telah saya rancang bertemakan social distancing dengan poin yang pertama, yaitu social distancing, dengan poin yang kedua yaitu new normal, yaitu pembatasan sosial, yang bertujuan untuk mencegah tersebarnya virus corona. Dan saya menggunakan dua jenis warna, yaitu warna putih dan warna merah. Selama proses sabun manual ini, saya menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, warna merah yang saya butuhkan habis, maka saya harus menggantinya dengan warna yang lain. Saya kesulitan menemukan warna yang sesuai dengan desain yang saya rancang dan mendapatkan hasil yang kurang bagus karena pencampuran tinta yang terlalu encer yang membuat hasilnya kurang bagus. Dan akhirnya saya ubah menjadi satu warna, yaitu warna putih, dan dengan cara menimpa hasil sablon yang berwarna kuning dengan warna putih. Yang kedua, penggunaan kaos hitam yang memiliki daya serap yang berbeda dengan kaos warna putih, sehingga warna tidak dapat menempel dengan rata dan sempurna. Untuk perbandingannya, inilah hasil sablon kaos dengan teknik manual yang telah saya buat. Inilah hasil sablon yang telah saya buat. Itu yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mengsari, NIM 1900429, Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil sablon manual saya yang saya buat dengan menggunakan. Hasil sablon saya ini tidak mengalami perubahan dengan desain awal, tetapi terdapat perubahan pada warnanya, yaitu pada baju yang awalnya berwarna abu-abu, saya ganti menjadi warna pink karena dikarenakan warna abu-abunya sudah habis, dan warna rambutnya awalnya berwarna orange, saya ganti dengan warna hitam. Sekian hasil demonstrasi sablon manual saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wilanda Intan Pertiwi, NIM 1900434. Saya berasal dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil produk saya dari mata kuliah Pengembangan Media Digital Print Screen dengan menggunakan teknik sablon manual. Langsung saja, untuk tema yang saya gunakan di desain produk saya kali ini yaitu tentang social distancing. Dan untuk aplikasi yang saya gunakan untuk mendesain produk ini yaitu menggunakan aplikasi Canva. Baiklah, langsung saja saya perlihatkan. Berikut ini adalah hasil produk dari desain yang telah saya buat. Sebelumnya, ini adalah desain awal dari desain yang saya buat. Nah, untuk desain ini saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Lanjut, berikutnya ini adalah hasil jadi dari produk yang telah saya hasilkan. Bisa teman-teman lihat. Baiklah, untuk desain saya tadi mengalami perubahan sedikit, yaitu di segi warna, dimana pada tulisan safety dan social distancingnya di desain awal saya menggunakan warna biru tua. Nah, namun pada saat proses produksi berlangsung ternyata saya menggunakan warna biru, tetap warna biru namun lebih gelap lagi warnanya. Kemudian pada bagian di panah, di bagian panah ini, gambar panah ini sebelumnya di desain awal saya menggunakan warna kuning, namun pada saat proses produksi ternyata warna kuningnya tidak begitu banyak, jadi saya menggantinya dengan warna hitam. Baiklah, untuk kendala yang saya hadapi dalam proses produksi kali ini tidak begitu berat, namun yang harus saya tekankan di sini, dalam proses produksi ini kita harus sangat hati-hati dan teliti sekali, karena jika kita tidak memperhatikan dengan baik dan tidak teliti dan hati-hati, maka desain produknya yang kita hasilkan tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan.
Itulah hasil presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Karmila, NIM 19004035, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mereview proses sablon yang telah dilakukan. Pada tahap pertama, yaitu pada tahap desain, saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk membuat desain. Desainnya yang bertemakan tentang physical distancing, dan saya membuat tulisan ayo jaga jarak, hindari kerumunan. Pada tahap desain ini saya melakukan beberapa kali revisi baru di ACC. Selanjutnya pada tahap proses pembuatan sablon, saya mengalami kendala ketika proses pewarnaan. Pada pewarnaan yang pertama saya kurang menekan rakelnya sehingga tulisannya kurang jelas, dan ketika saya mengulangi lagi tulisannya ketebalan, dan akhirnya tulisan yang satu dengan tulisan yang lainnya tidak memiliki ketebalan yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, NIM 194104. Kali ini saya akan menjelaskan hasil praktek sablon yang dilakukan kemarin. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu di sini saya memakai tema social distancing, dan yang kedua saya membuat desain di Adobe Illustrator JT 2019. Baiklah, berikut ini desain saya. Baiklah, untuk desain saya sendiri pun saya memakai typography serta ada unsur memakai garis-garis tersebut karena saya mengikuti tren pada saat sekarang ini. Selanjutnya desain saya pindahkan ke cetakan sablon. Ini hasil desain yang sudah saya cetak. Oke, baiklah. Di sini terjadi beberapa perubahan desain. Yang pertama, desain di bawah ini beserta garis yang satu ini. Kenapa saya menghilangkannya? Karena di baju warna hitam itu sangat sulit, teman-teman. Karena itu saya berpikir untuk menghilangkan tulisan tersebut beserta garis yang di tepi itu. Dan saya akhirnya memilih untuk garis yang di tengah beserta tulisan social distancing. Untuk warnanya saya memakai warna putih karena warna lain seperti merah, hijau, dan lainnya itu sangat sulit dicetak di baju warna hitam. Maka dari itu saya memakai cat warna putih. Oke, baiklah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafan Zaid Reno, NIM 19004111 dari jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sablon manual pada praktek kuliah pengembangan media digital print screen. Nah, pada langkah awal saya perlu menyediakan desain. Nah, pada saat ini saya menggunakan desain dengan tema social distancing. Nah, berikut adalah desain yang saya buat. Saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, di sini dalam desainnya saya menggunakan masker untuk melibatkan logo social distancing itu sendiri, serta menggunakan masker dalam berjarak di luar ruangan.
Nah, dalam kendala yang saya hadapi yaitu saya tidak kebagian warna yang saya inginkan, yaitu pada bagian warna hitam pada logo masker dan tulisan tolong dan stop itu tuh menggunakan warna merah. Jadi di sini saya menggunakan perpaduan warna biru dan lavender. Nah, selain itu saya tidak memiliki kendala lainnya. Berikut video yang saya buat. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi, NIM 19004019. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang tugas akhir sablon saya, yaitu tentang perbandingan dengan menggunakan sablon digital dengan sablon manual. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang dengan menggunakan aplikasi Canva. Sebelum kita menggunakannya, kita menentukan tema yang akan kita buat. Nah, dengan kesepakatan dari dosen, saya disuruh untuk membuat dengan tema social distancing, yang dimana pada saat ini kita mengalami wabah yaitu yang namanya corona. Nah, di sana kita disuruh untuk berjaga jarak agar tidak tersebarnya virus corona. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sablon digital, yang dimana dari desain yang kita buat, kita akan mengaplikasikannya dengan kertas transpaper. Kertas transpaper itu terbagi atas 3. Yang pertama kertas alas, kertas anti panas, dan kertas untuk menampilkan hasil desain yang kita buat, yang akan diaplikasikan ke baju dengan teknik penyetrikaan. Nah, inilah hasil dari sablon digital tersebut. Nah, kedua yaitu tentang sablon manual, yang dimana kita lakukan dan kita praktekkan di ruang labor teknologi pendidikan. Bahan-bahan yang utama yang kita perlukan yaitu munil, rakel, baju, desain, cat, dan lain-lainnya. Inilah hasil dari sablon manual yang saya kerjakan. Itulah hasil perbandingan antara sablon digital dengan sablon manual. Kendala yang saya dapatkan kebanyakan di sablon manual ketika pencatan atau pewarnaan pada baju, banyak kesalahan yang saya lakukan, sehingga warna yang seharusnya tetap rapi tidak tercampur atau tidak sesuai dengan yang saya inginkan, sehingga banyaknya salah warna dan coret-coretan yang tidak sesuai dengan gambar yang seharusnya. Cuman itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Unit Hari, NIM 19004080. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil sablon saya, yang dimana sablon ini gunanya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media digital print screen yang dibimbing oleh Ibu Novrianti MPD dan Kalisa dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Berikut saya akan tampilkan hasil dari desain sablon yang saya buat. Nah, tema yang saya pakai untuk tugas sablon ini berupa harapan untuk terus semangat melawan COVID-19 di Indonesia. Dengan kata-kata yang saya gunakan berupa huruf besar HOP dengan ukuran besar di tengah, dan keep the spirit, be happy di atas, dan fight the COVID-19 di bawah, dan samping kiri G. Wilson Indonesia, yang dimana artinya harapan untuk tetap semangat melawan COVID-19, serta harapan untuk Indonesia bisa sembuh dari pandemi ini, agar kita semua bisa menjalankan kehidupan seperti dulu lagi. Untuk mendesain, saya menggunakan aplikasi Word agar lebih mudah dalam proses pengerjaan, dan saya menggunakan kaos warna pink untuk desain ini.
Jadi di desain ini ada perubahan pada saat proses warna pembuatan. Karena warna awal yang saya pakai untuk kaos warnanya menggunakan background warna hitam, sedangkan kaos yang saya gunakan berwarna pink. Jadi pada saat proses pembuatan sablon, saya menyesuaikan lagi warna yang cocok dan pas untuk kaos warna pink, agar hasil sablon yang saya buat bisa menarik untuk dilihat, dan saat dipakai pun kita bisa menjadi lebih nyaman dan lebih pede untuk menggunakannya. Pada saat proses sablon, saya menemukan kendala berupa warna yang kurang muncul di kaos. Karena saat proses menyablon, saya kurang menekan pada salah satu front atau kalimat dalam membuat desain, sehingga warna sedikit tidak terlihat atau kurang jelas untuk dilihat dari jarak yang jauh. Setelah kita simpulkan dari apa yang saya presentasikan tadi, dapat kita ambil tarik kesimpulan berupa saat mengerjakan sablon ini kita sangat harus bekerja dengan hati-hati agar kaos yang kita gunakan tidak kotor dengan tinta sablon yang kita gunakan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan karena kita semua dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Zikri, NIM 19004095. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari sablon manual saya, yaitu yang bertemakan tentang COVID-19. Dan seperti inilah bentuknya. Baik, yang pertama itu adalah mendesainnya. Aplikasi yang saya gunakan adalah Adobe Photoshop, yang mana ini memudahkan saya untuk mendesain segala apapun bentuk ilustrasi. Pada tahap desain, saya memiliki dua desain. Yang pertama desain seperti ini, dan yang kedua seperti ini. Nah, mengapa desain tersebut berbeda? Karena pada desain yang saya buat memiliki latar belakang dari foto tersebut, yang mana itu akan menyulitkan pada saat proses penyablonan manual. Dan mengapa hasil dari yang sudah disablon dengan desain yang saya buat sebelumnya itu berbeda warnanya? Dikarenakan pada saat hari proses penyablonan itu ada warna yang tidak tersedia. Maka dari itu saya memilih warna biru di sini. Baik, sekian dulu hasil dari presentasi dari produk saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyariska Putri, NIM 1900400403. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan serta hasil produksi sablon manual. Nah, ini merupakan hasil dari sablon manual yang sudah saya kerjakan. Desain yang diaplikasikan pada kaos ini didesain dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Lalu kaos yang saya gunakan untuk sablon adalah kaos dengan jenis Cotton Combat 30S, dan cat yang digunakan saya menggunakan cat rubber white. Pada tahapan menyablon, permasalahan yang saya temukan dalam menyablon dengan kaos hitam itu masalahnya terdapat pada pewarnaan, karena warna hitam itu sangat sulit untuk menghasilkan warna yang sempurna, jadi tidak bisa dilakukan pewarnaan satu kali saja. Pewarnaannya harus dilakukan secara berulang hingga menghasilkan warna yang diinginkan. Ini hasil dari sablonan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalna Fauziah, NIM 19004002. Saya adalah mahasiswi jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya
saya akan menjelaskan tentang proses sablon kaos dengan menggunakan teknik sablon manual sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah sablon. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan sablon kaos dengan menggunakan teknik sablon manual adalah merancang desainnya terlebih dahulu. Saya menggunakan aplikasi Photoshop sebagai media untuk merancang desain sablon yang akan saya terapkan pada permukaan kaos nantinya. Desain yang telah saya rancang ini bertemakan social distancing, dengan poin utama itu terletak pada siluet seorang pria yang menggunakan masker. Saya juga menggunakan dua jenis warna, yang pertama yaitu warna putih dan yang kedua adalah warna mustard. Ketika proses sablon kaos dengan menggunakan teknik sablon manual ini, saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu pada saat saya mencampurkan tinta warna yang dibutuhkan, di mana saya kesulitan menemukan warna yang sesuai dengan desain yang telah saya rancang. Yang kedua yaitu karena saya menggunakan kaos hitam, di mana daya serapnya berbeda dengan daya serap kaos putih, sehingga tinta tidak dapat menyatu dengan rata dan sempurna pada permukaan kaos. Sebagai perbandingan, inilah hasil dari sablon kaos dengan menggunakan teknik sablon yang telah saya rancang. Dimana terlihat tinta berwarna kuning ini tidak menyatu dengan rata pada permukaan kaos. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Syarif Irmi dengan NIM 19004039 akan menjelaskan hasil praktek sablon yang saya lakukan kemarin. Yang pertama yaitu saya menggunakan tema COVID-19 atau virus corona. Yang kedua yaitu saya membuat desain yang menggunakan aplikasi Photoshop CC 2019 dengan desain menambahkan logo corona atau gambar corona dan menambahkan tulisan-tulisan yang mendukung sesuai tema. Selanjutnya saya juga membuat drop shadow di belakang gambar corona dan di tulisan beberapa tulisan. Setelah selesai mendesain sablon, selanjutnya saya memindahkan desain itu ke baju. Memindahkan desain ke baju ada beberapa perubahan dalam desain. Yang pertama yaitu perubahan warna pada desain tulisan dan menghilangkan efek drop shadow pada gambar, karena itu akan menyulitkan dalam mendesain. Dan untuk perubahan warna yaitu warna merah yang ada pada tulisan itu ganti dengan kuning, karena saya tidak menemukan warna merah yang sesuai dengan desain awal. Ada beberapa kendala yang saya rasakan pada saat menyablon, yaitu karena saya memilih baju warna hitam, agak sulit menempelkan tinta sablon dengan baik ke baju. Sekian deskripsi dari tugas sablon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rizka NIM 19004061. Saya akan mendemonstrasikan hasil sablon saya pada pertemuan sebelumnya. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk sablon manual yaitu yang pertama monil, baju kaos putih, dan juga cat warna khusus sablon, desain, dan juga desain yang telah di-print berwarna hitam putih. Nah, untuk desainnya sendiri saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, di mana desain yang kami pilih adalah yang bertemakan tentang COVID-19. Nah, pada saat proses penyablonan, kendala yang saya hadapi yaitu karena saya menggunakan baju putih, jadi baju putih ini cepat terlihat kotor. Dan khusus untuk desain dan warna, sebenarnya desainnya sudah sama dengan yang saya buat, tetapi untuk warna, karena pada saat pembuatan warna yang saya perlukan habis, jadi saya mengganti warna menjadi warna navy yang seharusnya warna merah. Nah, ini adalah hasil dari sablon manual yang telah saya kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, sekian demonstrasi produk sablon saya yang telah saya buat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afal Walingsi dengan NIM 19004096 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Dengan membuat video ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media digital dan print screen, yang mana pada
pertemuan kali ini kami diberikan tugas untuk membuat sablon secara manual, yang mana pada sablon tersebut saya menggunakan baju kaos Cotton Combat 30S warna putih dan juga menggunakan monil T90 dengan ukuran 30x40 dan juga menggunakan warna khusus untuk sablon. Selain itu, terdapat beberapa desain yang mana desain tersebut tidak bisa saya pakai untuk sablon, yang mana desain awal saya tidak sama dengan desain akhir, dikarenakan desain awal tersebut tidak memenuhi untuk dijadikan sablon manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain baju pada penyablonan manual. Desain tersebut saya buat menggunakan aplikasi Canva dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Canva tersebut. Di dalam desain ada gambar anak laki-laki dan di bawahnya ada tulisan patuhi protokol kesehatan. Tema dalam desain gambar untuk baju tersebut adalah social distancing. Desain yang saya gunakan dalam baju tersebut berbeda dari desain saya sebelumnya, karena desain sebelumnya pada waktu penyemprintan kertas warnanya tidak terlalu hitam dan desain saya juga terlalu rumit, sehingga saya memutuskan untuk mengganti desain saya tetapi dengan tema yang sama. Seperti ini desain saya sebelum diganti, dan seperti ini desain saya setelah diganti. Kendala yang saya rasakan yaitu pada saat membuat desain. Desain yang saya buat telah direvisi sebanyak 3 kali, dan inilah hasil baju yang saya setelah dilakukan penyablonan. Dan seperti inilah hasilnya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Triana Martin dengan NIM 190404070. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana proses saya menyablon baju. Pertama sekali yang saya lakukan yaitu mendesain baju. Saya membuat desain baju di aplikasi Photoshop. Saya mengambil desain dengan tema social distancing dengan mencantumkan gambar wanita hijab serta menambahkan sebuah kalimat pendek. Desain wanita berhijab saya ambil dari foto saya menjadi berbentuk komik. Baju saya ke dosen pengampu, desain saya tidak lama melakukan beberapa revisi desain sampai akhirnya desain saya bersih. Setelah desain selesai, langkah selanjutnya yaitu saya memprint desain tersebut untuk disablon di labor. Ketika proses penyablonan, saya mengalami beberapa kendala seperti ketika memberi tinta pada baju. Ketika saya menempelkan tersebut di baju, antara warna tinta yang satu dengan tinta yang lainnya bercampur, yang menyebabkan warna tinta baju tidak rapi dan kotor karena saling berdempet. Selama proses menyablon, proses yang susah menurut saya yaitu ketika menempelkan pada baju. Karena desain saya yang detail seperti mata dan masker pada wanita berhijab tersebut membuat penempelan tinta itu harus teliti agar perwarnaannya rapi. Merupakan hasil dari desain baju saya. Di sana terlihat bahwa penempelan tinta pada baju itu kurang rapi dan tintanya saling berdempet satu sama lain. Baiklah, cukup sekian penyampaian cerita dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosasha Fitri, NIM 190044131. Saya merupakan mahasiswi kurikulum dan teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan produk hasil sablon manual yang telah saya lakukan sebelumnya. Di sini saya memiliki produk hasil sablon, yaitu seperti ini. Dari desainnya, saya membuat desain ini menggunakan aplikasi Canva. Saya memilih aplikasi Canva karena aplikasi ini cukup mudah untuk digunakan. Nah, untuk temanya, saya memilih tema COVID-19. Karena pada saat saya mendesain ini masih dalam keadaan pandemi, sehingga menjadi inspirasi untuk membuat desain COVID-19 tersebut. Nah, kendala yang saya hadapi dalam melakukan sablon manual ini yaitu dalam pemberian warna. Pada saat saya memberikan warna, ada beberapa warna yang tidak tersedia, sehingga saya harus mengganti warna-warnanya seperti rumah. Saya ingin memberikan warna merah marun, namun pada saat proses penyablonan, warna merah marun tidak ada, sehingga saya menggantinya dengan warna hitam. Dan pada saat pewarnaan juga, terjadi kesalahan pada saat pemberian warna pada gambar virus, karena tidak tertutup sempurna, sehingga akhirnya menjadi gagal seperti ini. Nah, itulah hasil produk sablon yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra NIM 1900452. Nah, dan kali ini saya akan menunjukkan hasil dari sablon saya, di mana sablon ini merupakan salah satu produk dari mata kuliah pengembangan media digital dan screen. Untuk sablon ini memakai teknik manual. Untuk desain seperti sebelah sini. Kemudian setelah dicetak hasilnya seperti ini yang saya pakai. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan dengan desain yang telah dibuat dan juga ketika produk yang telah jadi, diantaranya adalah pada bagian warna. Untuk masalah warna, rencana awal itu menggunakan warna merah, dan untuk tanda seru di sini memakai warna kuning. Namun sayangnya waktu itu warna kuning itu habis. Akhirnya saya pun memutuskan untuk memakai warna hitam saja untuk line-nya dan juga warna biru untuk fontnya. Ini juga telah dilakukan berdasarkan saran dari teman-teman yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Langsung saja. Terima kasih. Dan ini adalah hasil sablon saya. Ain't nobody stopping me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Kurnia Dewi, NIM 190040066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sablon manual. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa aplikasi yang saya gunakan dan tema apa yang saya pakai dalam membuat desain. Kemudian nanti saya akan menampilkan hasil sablon manual tersebut dan menceritakan apa kendala yang saya alami dalam proses pembuatan sablon manual. Disimak terus ya. Jadi, aplikasi yang saya gunakan untuk membuat desain yaitu aplikasi Canva dan Photoshop. Nanti saya akan lihatkan aplikasinya di sini ya. Kenapa saya memilih aplikasi Canva dan Photoshop? Karena aplikasi ini mudah digunakan. Kemudian tema yang saya gunakan yaitu temanya tentang COVID-19. Jadi desain saya itu bulat, jadi dalam desain tersebut ada tulisan tentang COVID-19.
Nanti saya akan lihatkan juga desainnya di sini ya. Nah, jadi itulah aplikasi dan desain untuk sablon manual ini. Ya, saya akan melihatkan hasil sablon manual tersebut. Tada! Ini hasilnya. Lumayan lah ya untuk pemula. Jadi ini warnanya itu dongker sebenarnya, tapi agak dongker gelap gitu ya. Jadinya dongker gelap jadinya. Misalnya tentang COVID-19 itu healthy life, hidup sehat. Jadi kendala yang saya alami dalam proses pembuatannya itu ketika proses pengecatan. Mungkin karena saya kurang teliti juga, jadi catnya itu kemana-mana. Terkenal lah di sini baju samping-sampingnya ini. Alhamdulillahnya karena saya coba cuci, akhirnya nodanya bisa hilang. Jadi hasilnya bersih ya. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Ridoni, NIM 1904023 dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan akan mempresentasikan mengenai hasil praktek sablon manual. Nah, jadi di sini yang pertama saya mendesain itu menggunakan aplikasi Canva. Nah, Canva ini dia bisa berbasis Android ataupun di laptop, tetapi saya biar lebih efisien dan praktis, saya desainnya menggunakan Android dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi tema desainnya itu adalah social distancing, yang mana sekarang ini kita disuruh untuk jaga jarak, terutama untuk selalu berada di rumah agar mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, jadi desainnya itu terdiri dari 3 warna, ada warna hitam, merah, dan juga warna oranye. Hitam ini melambangkan ikatan dari sebuah rumah karena kebetulan bentuk luar dari tulisan itu seperti kerangka rumah. Nah, yang hitam, yang merah itu melambangkan bahwa kita tuh memang ditekankan untuk selalu stay, untuk harus dan selalu di rumah selama masa COVID ini, dan jikalaupun keluar rumah itu jika ada sesuatu yang sangat mendesak dan berkepentingan. Nah, home diberi warna oranye itu melambangkan suasana yang hangat, keakraban, yang mana itu didapatkan jika kita selalu berada di dalam rumah. Nah, berikut hasil sablon saya. Yang mana itu sablonnya sudah sesuai dengan desain, tetapi untuk warna itu tidak sesuai dengan desain. Nah, disitulah kendala saya saat mensablon, dimana di dalam pencampuran warna tidak terlalu tepat dan akhirnya warna stay-nya itu merahnya tidak seperti merah di desain. Nah, untuk mengakalinya saya akhirnya mengganti warna home yang lumayan nyambung dengan tulisan stay, tidak warna kuning gitu. Nah, jadi sekianlah hasil presentasinya, dan inilah hasil desain sablon manual saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Sonia, NIM 1900413. Saya adalah mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil penyablonan menggunakan teknik manual. Ini merupakan salah satu praktikum dari mata kuliah pengembangan media digital print screen. Nah, sebelum masuk ke tahap penyablonan, saya melakukan pendesainan terlebih dahulu menggunakan aplikasi Photoshop. Tema dari desain saya yaitu social distancing. Teman-teman semua bisa melihatnya, yaitu dengan tulisan maskeran keren. Maksudnya
Orang yang menggunakan masker keren karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Desain saya menggunakan dua warna, yaitu warna hitam dan warna hijau. Nah, ini merupakan hasil dari penyablonan yang sudah saya lakukan. Dilihat dari segi bentuk sudah sesuai dengan desain yang saya rancang. Dari segi ketepatan warna juga sudah sesuai, yaitu menggunakan warna hitam dan warna hijau. Kendala yang saya rasakan pada saat proses penyablonan, saya kurang teliti, di mana kaca screen yang saya gunakan terdapat sedikit bocor dan saya tidak mengetahuinya, sehingga pada hasil sablon saya terdapat sedikit noda. Sekian hasil dari penyablonan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Rahmi, NIM 19004010. Di sini saya akan mendemokan hasil sablon manual saya, di mana video ini merupakan tugas akhir mata kuliah pengembangan media digital dan print screen yang diampu oleh Ibu Novrianti, MPD, dan Kak Lisa. Baiklah, sebelum kita melakukan sablon manual, terlebih dahulu kita harus menyiapkan desainnya. Di mana untuk dalam penyiapan desain ini, saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 dan aplikasi Canva yang saya gunakan menggunakan Android. Hasilnya dapat teman-teman lihat di sini, di mana hasil dari sablon saya yaitu seperti ini, yang bertuliskan tetap waspada bahaya COVID-19. Desain ini saya buat dengan tujuan agar yang melihat desain ini tetap waspada akan bahaya COVID-19 ini, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maupun untuk teman-temannya. Karena jika dilihat pada saat sekarang ini, semakin banyak masyarakat yang kurang waspada terhadap bahaya COVID-19, seperti jarang memakai masker, kemudian ketika di tempat umum jarang mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan sebagainya. Permasalahan yang saya temukan ketika melakukan sablon manual ini yaitu ketika pencampuran warnanya, terutama untuk warna orange yang sesuai dengan desain sablon awal, di mana pencampuran warna untuk sablon manual saya ini, warna orange-nya yang dihasilkan kurang kuat atau kurang menonjol dibandingkan dengan desain awalnya, sehingga ketika diaplikasikan kepada kaos yang berwarna abu-abu dapat dilihat tulisan bahaya dan logo COVID-nya pada tulisan COVID-19-nya itu kurang menonjol atau kurang menarik. Sekian video demo hasil sablon manual saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.